Bab 1948. Bisa bermain seperti ini. 1. Mileye tertawa, merentangkan telapak tangannya, dan reruntuhan pedang muncul di tangannya. Bahkan, dia sudah lama ingin bertarung dengan dewa kuno master tingkat asli yang kuat. Orang suci tingkat tinggi. Terlalu lemah. Hanya dengan bertarung melawan dewa kuno tingkat master alam asli, kamu dapat menemukan kekuranganmu sendiri. Setelah pasar pedang muncul, Mileye langsung memancarkan sosoknya, dan saat berikutnya, cahaya pedang merobek lapangan. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Dan itu adalah tarik pedang penentu hidup dan mati dengan 482 langkah berlapis. Menghadapi master level ini, dia harus keluar semua dan tidak berani meremehkannya. Melihat kekuatan pedang Mileye, Master Mu sedikit mengernyit, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Kekuatan pedang ini jauh melampaui kekuatan orang suci tingkat tinggi. Dan pria di depannya ini tidak lebih dari alam menaiki langit. Sangat tidak normal. Master Mu tidak terlalu banyak berpikir, dia maju selangkah dan meninju. Pukulan yang sangat biasa. Namun, dengan pukulan biasa ini, cahaya pedang Mileye langsung hancur, dan pada saat yang sama, Mileye mundur puluhan ribu kaki di luar. Begitu Mileye berhenti, ruang hampa di belakangnya terbakar, lalu berubah menjadi alam ilusi. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Dari sudut mulut Mileye, noda darah perlahan meluap. Dalam konfrontasi ini, dia benar-benar dikalahkan. Namun, sudut bibir Mileye sedikit melengkung. Ini adalah lawan yang dia inginkan. Pada saat ini, Master Mu tiba-tiba menunjuk ke langit di depan. Bang! Di langit, pusaran hitam besar tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya, sidik jari besar dengan panjang ratusan kaki jatuh langsung dari pusaran hitam. Bang! Pada saat ini, seluruh wilayah bintang segera mulai terbakar. Untungnya, wilayah bintang ini adalah wilayah bintang mati. Jika tidak, hanya dengan jari ini, aku khawatir ratusan juta makhluk hidup akan musnah. Di kejauhan, Mileye berpikir, dan dalam sekejap, lebih dari selusin pedang terbang menebas langsung jari raksasa itu. Namun jari raksasa itu tidak terpengaruh sama sekali, dan masih jatuh lurus ke bawah. Dalam sekejap mata, jari raksasa itu sudah mencapai puncak kepala Mileye. Mileye menginjak kaki kanannya dan menghunus pedangnya. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Mileye menebas ujung jari raksasa itu. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur, dan Mileye jatuh langsung dari langit. Ketika dia jatuh ke pegunungan di bawah, pegunungan itu langsung berubah menjadi alam ilusi. Di jurang yang sangat besar, Mileye memegang pedang di tangan kanannya untuk menopang tanah, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dan di matanya, ada jiwa pertarungan yang tak terbatas. Saat ini, gembala muncul di depan Mileye secara diam-diam. Master Mu memandang Mileye, tidak heran mereka bukan lawanmu. Kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang mengambil 2 langkah dariku dengan alam tangga langit. Mileye tersenyum dan berkata, ayo lagi. Saat suara itu baru saja jatuh, pedang terbang tiba-tiba menebas di depan Master Mu, tetapi Master Mu itu bahkan tidak bergerak, dan pedang terbang Mileye baru saja patah tanpa suara. Tetapi pada saat ini, Mileye telah muncul di depan Master Mu, dan dia ditebas dengan pedang lain. Pedang ini berbeda dari sebelumnya, pedang ini mengandung momentum pembunuhan yang tak terbatas. Master Mu dan tunjukkan, bang! Momentum pembunuhan menghilang dalam sekejap, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh Mileye mundur dengan keras lagi. Namun, kali ini, Master Mu mundur beberapa meter. Tidak hanya itu,
ada bekas pedang Tao di ujung jarinya. Master Mu melihat bekas pedang di ujung jarinya dan terdiam. Mileye menyakitinya. Faktanya, ini pada dasarnya tidak mungkin. Mileye baru saja mencapai alam menaiki langit. Raksasa. Master Mu melirik Mileye di kejauhan, kamu benar-benar jahat. Sayangnya, kamu tidak boleh membunuh orang dari tanah makam dewaku. Saat dia berbicara, dia maju selangkah dan hendak menyerang lagi ketika pedang terbang tiba-tiba menebas di depannya. Master Mu menunjuk dan dengan ringan memblokirnya. Bang! Pedang terbang itu lurus. Alam terobos patah. Master Mu memandang Mileye, kecepatan ini tidak ada artinya bagiku. Mileye menyeringai, dan saat berikutnya, yang lain sudah bergegas di depan Master Mu, dan bahkan sebelum dia menghunus pedangnya, Master Mu meninju dia. Lebih cepat, Bang! Dengan pukulan ini, Mileye terbang ribuan kaki jauhnya dengan pedang dan tubuhnya, dan ruang hampa dalam jarak ratusan ribu kaki di belakangnya berubah menjadi gelap gulita dalam sekejap. Master tingkat Dewa Kuno. Setiap kata dan perbuatan cukup untuk menghancurkan langit. Master Mu hendak menjadi binatang lagi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, kamu tunggu dulu. Master Mu menyipitkan matanya sedikit, apa? Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Master Mu tersenyum dan berkata, lalu. Mileye berkata, kamu biarkan aku meningkatkan kekuatanku. Master Mu tertawa, apakah aku akan memberimu 10 tahun? Mileye menggelengkan kepalanya, hanya setengah jam. Pembicaraan. Ledakan. Nafas yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dan nafas ini semakin kuat dan kuat. Melihat pemandangan ini, Master Mu mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Saat nafas Mileye menjadi semakin kuat, ruang hampa di sekelilingnya benar-benar mendidih. Bang! Mileye tiba-tiba membuka matanya, dan saat ini, dia langsung mencapai debu mutlak dari alam-alam menaiki langit. Alam absolut. Mileye dengan rakus menarik napas dalam-dalam, perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan di sekelilingnya, ruang hampa retak sedikit demi sedikit. Di kejauhan, Master Mu memandang Mileye, alam absolut. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku jika kamu mencapai alam absolut? Kamu bercanda. Saat dia mengatakan itu, dia akan bergerak, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan saat berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba memotong langsung dari atas kepalanya. 560 langkah tarik pedang menentukan hidup dan mati. Saat pedang keluar, dunia meledak. Dunia ini tidak bisa menahan kekuatan mengerikan dari pedang Mileye. Bersambung. Bab 1949. Bisa bermain seperti ini. 2. Ada juga kilatan keterkejutan di mata Master Mu. Dia tidak banyak berpikir, dan meninju. Masih alam sederhana satu pukulan. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur, dan Mileye terbang terbalik lagi, tetapi Master Mu itu juga mundur hampir 100 kaki. Setelah Master Mu berhenti, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, merasa sangat terkejut di hatinya. Setelah orang ini sampai di alam absolut, dia begitu menakutkan. Sebelumnya, meskipun pedang Mileye kuat, itu tidak bisa menimbulkan ancaman nyata baginya. Tetapi pada saat ini, pedang Mileye menebasnya sejauh ratusan kaki. Yang terpenting, Mileye baru saja mencapai alam absolut. Di kejauhan, Mileye perlahan menutup matanya, dan pedang di tangannya sedikit bergetar. Kekuatan. Pada saat ini, dia merasa ada kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Alam absolut. Meskipun hanya selisih satu tingkat,
Mileye menemukan bahwa kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di kejauhan, Master Mu tiba-tiba berkata dengan galak, "Tapi alam absolut, apakah menurutmu kamu bisa menjungkir balikkan dunia?" Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba maju selangkah. Bang! Ruang hampa tempat Mileye berada langsung meledak, dan untuk sesaat, Mileye merasa ribuan kekuatan merobek tubuh fisiknya dan hendak menghancurkannya. Mileye terkejut, dan dengan cepat menghunus pedangnya dan menebas. Pedang dirobohkan, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak di depannya. Tetapi pada saat ini, Master Mu itu tiba-tiba berlari ke depan Mileye, dan tepat ketika dia akan bergerak, beberapa pedang menebasnya secara langsung. Master Mu menyipitkan matanya sedikit, dan melambaikan lengan bajunya. Bang! Cahaya beberapa pedang hancur, dan pada saat ini, Mileye telah mundur ribuan kaki. Mileye menunjuk ke arah Master Mu, potong. Cici. 4 pedang Tao menebas lurus ke arah Master Mu dari 4 arah, secepat guntur. Master Mu sedikit menghina, dan dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan yang kuat bergetar dari lengan bajunya. Dalam sekejap, cahaya keempat pedang Tao langsung hancur. Kecepatannya sangat cepat, tetapi untuk master di levelnya, kecepatan murni tidak dapat melukainya. Di kejauhan, Mileye sedang memegang pedang dan memasukkannya ke sarungnya. Bang! Momentum pedang yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya, dan kemudian bergegas menuju Master Mu seperti gelombang. Bum bum bum. Master Mu memberi Mileye tatapan dingin, dia maju selangkah, 1 langkah ke bawah, pedang momentum Mileye langsung hancur. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menyerang ke depan, dan dengan serangan ini, dia langsung mencapai kepala Master Mu, lalu menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. 580 langkah tarik pedang menentukan hidup dan mati ditumpangkan. Dengan pedang ini, ruang musnah di sekitarnya hancur lagi. Merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pedang Mileye, Master Mu terkejut, dia tidak berani ceroboh, mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian membanting ke depan. Keras. Bang! Cahaya pedang hancur, Mileye terbang terbalik, dan Master Mu itu mundur ratusan kaki. Begitu dia berhenti, seluruh lengan kanannya terbelah. Kali ini, dia benar-benar terluka. Tentu saja, Mileye terluka lebih parah. Pada saat ini, seluruh tubuh Mileye terbelah. Tubuh fisiknya tidak tahan dengan serangan kekuatan tadi. Untung ada garis darah abadi dan energi ungu. Kalau tidak, dia mungkin akan kalah. Master Mu menatap Mileye, dengan niat membunuh di matanya, "Kamu harus mati." Mileye ini terlalu jahat. Tidak bisa membiarkannya tumbuh. Master Mu hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Master Mu menyipitkan matanya sedikit dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Aku masih tidak bisa mengalahkanmu sekarang." Master Mu mencibir, "Kamu masih punya pengetahuan diri." Mileye berkata, "Beri aku sedikit waktu." Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Master Mu, "Apakah ingin memberimu 10 tahun?" Mileye menggelengkan kepalanya, setengah seperempat jam. Pembicaraan. Bang! Aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, dan kemudian aura Mileye menjadi semakin kuat. Setelah beberapa saat, aura menakutkan tiba-tiba memenuhi dunia. Alam ruang waktu. Mileye langsung mencapai alam ruang waktu. Melihat adegan ini, Master Mu sedikit bingung, "Kamu?" Di kejauhan, Mileye tiba-tiba berkata, "Oke, ayo lagi." Saat dia mengatakan itu, dia langsung menghilang di tempat.
Seberkas cahaya pedang menembus lapangan. 650 jurus tarik pedang yang ditumpangkan. Di kejauhan, tatapan keganasan melintas di mata Master Mu. Dia mengambil langkah maju, tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Kekuatan yang kuat tiba-tiba berkumpul dari seluruh tubuhnya, dan kemudian berkumpul di tangannya. Saat berikutnya, dia membanting ke arah depan. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan segera setelah itu, keduanya mundur dengan keras. Mileye mundur 10.000 zang, tapi kali ini, Master Mu juga mundur ribuan zang. Setelah Master Mu berhenti, lebih dari selusin pedang Tao menebas, dan dia mengayunkan tangan kanannya. Bum bum bum. Cahaya pedang pecah, tapi dia mundur 100 kaki jauhnya. Sekarang kekuatan pedang terbang ini cukup untuk mengancamnya. Master Mu melihat ke kejauhan. Pada saat ini Mileye berada dalam kondisi yang lebih buruk, dengan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Meski sudah mencapai ranah ruang waktu, masih ada celah dengan Master Mu ini. Di kejauhan, Master Mu menyeringai, itu hanya alam ruang waktu. Apa menurutmu kamu bisa menjungkir balikkan dunia? Saat dia mengatakan itu, dia akan menyerang lagi, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, tunggu. Beri aku seperempat jam. Suara itu jatuh. Bang! Aura kuat lainnya keluar dari tubuh Mileye. Master Mu itu tercengang. Bisakah kamu bermain seperti ini? Bersambung.